Halo teman-teman, ketemu lagi dalam belajar masak. Kali ini gue kepengen bikin makaroni skutel kukus. Mau tahu cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Yang pertama kalian butuh makaroni, ini gue pakai jenis yang elbow. Habis itu kalian bakalan butuh susu, tapi di sini gue punyanya yang susu bubuk, jadi nanti harus diseduh dulu. Kemudian ada telur, ada bawang bombay, bawang putih, sama ada pala. Lalu kalian bakalan butuh keju. Di sini gue pakainya keju yang quick melt. Lalu ada parsley, ada Italian herbs, sama ada kaldu bubuk. Baik, untuk menghemat durasi, jadi di sini bawang bombaynya sudah gue potong, dipotong kecil-kecil kotak-kotak gitu. Nah, kalau untuk bawang putihnya seperti biasa, mereka bakalan gue geprek-geprek dulu supaya sari-sarinya lebih keluar lagi. Habis itu bakalan gue cincang aja sih, cincang kasar. Ya lumayan kecil sih, tapi nggak terlalu halus juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dihalusin gitu ya, nggak apa-apa juga. Bawang-bawangannya udah selesai. Nah ini si makaroninya juga sudah gue rebus sampai al dente. Nah untuk cara perebusannya ini sudah banyak gue praktekin di video sebelum-sebelumnya. Atau teman-teman bisa juga ikutin petunjuk di kemasan. Tapi yang kali ini makaroninya gue masak sampai bener-bener al dente gitu ya. Maksudnya dia nggak terlalu empuk. Jadi cara pengecekan gimana makaroninya kalau sudah al dente itu. Jadi kalau teman-teman pencet gitu ya, dipijet-pijet, makaroninya itu masih kenyal. Jadi dia nggak langsung hancur. Lanjut, karena gue mau bikin porsinya lumayan banyak gitu ya. Terus 2 telur ini kalau menurut gue kurang, jadi telurnya gue tambahin jadi 3 butir. Nah ini gue punya tips untuk teman-teman dalam penggunaan telur. Gue selalu menggunakan wadah yang terpisah dulu. Jadi gue tuang dulu di mangkok kecil untuk memastikan telurnya ini dalam kondisi yang bagus gitu ya. Soalnya gue pernah punya pengalaman gak enak, begitu gue tuang telurnya ke dalam wajan, ternyata telurnya ini sudah gak fresh lagi. Dan bumbu-bumbu yang lain bakalan jadi mubazir banget teman-teman. Kalau telurnya sudah tercampur semua, di sini bakalan gue masukin bumbu-bumbunya. Yang pertama itu ada pala, ada kaldu sapi bubuk, sama ada lada bubuk. Nah, karena kebetulan gue lagi nggak punya stok lada bubuk, jadi gue mesti ngulek si lada dulu ya kan. Nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap endulita. Kalau sudah selesai urusan kita dengan si telur, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk mempersiapkan bahan saus kejunya. Ini susunya juga sudah gue seduh, lalu si keju juga sudah gue parut ya kan untuk menghemat durasi. Lalu ini telur yang tadi, sama ini ada tepung terigu untuk pekentalan, kira-kira sekitar 4-5 sendok makan gitu, tergantung sesuai selera teman-teman. Sama ada margarin. Baik, kita lanjut untuk bikin si saus keju. Jadi yang pertama teman-teman panasin dulu margarinnya. Kebetulan ini gue pakai juga yang aroma butter karena berhubung ini tanggal tua aja kan. Jadi jiwa Miss Queenku berkata tidak untuk membeli butter. Berikutnya kalau dia sudah cair, kita masukin si tepung terigu tadi. Lalu terigunya kita aduk-aduk sampai dia matang dan tidak berbau tepung lagi gitu ya. Ini prosesnya menggunakan api kecil aja. Lalu kalau si terigu ini sudah matang, kita tuang susu, tapi tuangnya pelan-pelan supaya dia nggak menggumpal-gumpal gitu ya. Kita tuang pelan-pelan lalu diaduk sampai dia benar-benar tercampur dengan sempurna. Untuk susunya gue pakai sekitar 500 sampai 600 ml. Nantinya dia bakalan jadi seperti ini, jadi kayak saus kental gitu. Berikutnya juga bakalan gue masukin si keju, tapi karena berhubung tanggal tua yang tadi ya Bo, jadi dia gak bakalan gue masukin semuanya, karena sisanya bakalan gue sisain untuk jadiin toppingnya. Oke, kalau si saus keju ini sudah jadi, kita sekarang lanjut untuk masak makaroni skutelnya. Yang pertama-tama seperti biasa juga, kalian panasin si margarin, lalu masukin duluan ini si bawang bombay yang akan disusul sama si bawang putihnya. Berikutnya ini bakalan gue masukin si Italian herbs. Kenapa gue pakai Italian herbs? Karena di dalam botol ini sudah ada oregano, ada basil, ada parsley, sama ada bawang putihnya. Jadi lebih hemat ya kan?
Sekarang waktunya kita masukin si saus keju yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini masukinnya perlahan-lahan aja, terus tinggal diaduk-aduk-aduk sampai bumbunya merata. Di sini juga bisa teman-teman tambahin sama sedikit garam, tapi tinggal nanti dicicipin aja supaya dia nggak terlalu keasinan. Untuk teman-teman yang berjiwa sultan, ini teman-teman bisa tambahin sama keju parmesan supaya dia lebih gurih gitu. Dan teman-teman juga bisa kok tambahin sama daging cincang gitu ya, ataupun sosis atau mungkin kornet gitu untuk tambahan. Tapi berhubung bahan-bahan yang ada di rumah gue ini aja, jadinya gue pakai yang ada aja deh ya. Nah, ini makaroninya gue masukin pelan-pelan, dibagi jadi kayak 3 tahap gitu, karena masih amatiran, jadi supaya dia lebih tercampur dengan baik gitu sih. Berikutnya saatnya kita masukin si telur yang sudah kita kocok dan sudah kita bumbuin tadi. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar merata dan sampai telurnya matang. Kalau sudah tercampur semua, ini saatnya kita masukin dia ke dalam cetakan. Nah, di sini gue pakai cetakan mangkok kecil dari aluminium foil gitu, karena gue nggak punya wadah yang dari keramik atau yang dari kaca. Ini takarannya sih tergantung sama wadah yang kalian pakai. Kalau gue pakai sekitar 1-2 centong gitu. Kira-kira penampakannya seperti ini kalau sudah selesai dicetak. Nah, ini bakalan gue taburin sama keju cake melt tadi untuk jadi toppingnya. Tapi untuk teman-teman yang berjiwa sultan, ini kejunya bisa diganti sama keju mozzarella biar dia lebih lengket-lengket gitu ya kan. Setelah itu untuk mempercantik dan karena gue juga suka, jadi bakalan gue taburin lagi parsley di atasnya. Ini gue taburin lumayan banyak ya, karena gue suka. Tapi untuk teman-teman yang nggak terlalu pengen banget gitu ya, mungkin sedikit atau nggak sama sekali juga nggak apa-apa sih. Sekarang saatnya ngukus si makaroni-makaroni ini. Jadi sebelumnya ini udah gua panasin kukusannya. Jadi begitu airnya mendidih, si makaroni selesai, bisa tinggal dimasukin. Untuk waktu pengukusannya ini tergantung sama wadah yang teman-teman pakai di rumah. Karena gua pakai mangkok kecil dari bahan aluminium foil ini, jadi waktu pengukusan sekitar 20-30 menit aja. Kira-kira begini hasilnya. Lihat, kejunya tumpah-tumpah ya kan? Gimana? Nggak susah kan cara bikinnya? Ini enak banget, dimakan selagi hangat, dikasih saus sambal juga enak. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Hingga sekarang sudah ada lebih dari 1000 subscriber. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol merah di bawah ya, supaya kita bisa belajar masak sama-sama. Sampai ketemu lagi.